Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Subsidiria, keluarga, para pengurus PKM, pengurus Majelis Taklim, para sesepuh, para masyarakat, baik yang datang dari Masjid Bidiliyah, sekitar Masjid Bidiliyah maupun di luar Masjid Bidiliyah dan juga di luar Cita Indah. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul dalam untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan surah At-Taubah ayat 58. Surah At-Taubah ayat 58. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah SWT memberkahi semua aktivitas kita di hari ini dan hari-hari yang akan. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yalmizuka bis-shadaqat fa in uqdu minha aduhu wa illam إن نكف عن طائفة
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan di antara orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang munafik yang hidup bersama Rasulullah SAW, man, ada orang-orang yang mizuka fis shadaqah, ada orang-orang yang selalu mencelamu dalam pembagian sedekah. Ayat ini Bapak Ibu sekalian masih berkaitan dengan sikap orang munafik. Sikap orang munafik minggu yang lalu adalah kalau diajak berjihad mereka enggak mau. Kalau diajak berjihad yang kedua, bagi mereka yang kaya maka mereka mau berkontribusi uang, asal mereka tidak maju perang. Ini orang munafik. Orang munafik itu orang yang sebenarnya takut mati, ya. Takut untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini ada beberapa sifat yang lain, ada beberapa sikap yang lain. Yang pertama, mereka selalu mencela. Jadi kalau ada orang sukanya mencela, melakukan apapun yang dilakukan oleh orang lain dicela, maka ini sifat dari orang munafik. Suka mencela. Ada salah, berbuat begini salah, dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Maka di sini dikatakan waminhum mayyalmizuka fis-shadaqah. Ada orang yang selalu mencela Nabi dalam pembagian sedekah. Sedekah itu bermacam-macam. Ada zakat, ada sedekah sendiri, ada infak, ada wakaf. Kalau pada masa Nabi itu ada harta rampasan perang, ada juga humus yang dibagi untuk Rasulullah, tapi juga dibagi oleh beliau kepada orang-orang yang lain. Banyak sekali yang masuk dalam sedekah. Nabi selalu dicela oleh mereka. Jadi ketika membagi dicela, ngasih kepada orang-orang yang ikut perang dicela, ngasih kepada orang-orang yang juga tidak ikut perang dicela, ngasih kepada penggembala dicela. Jadi seakan-akan yang dilakukan oleh kita itu nggak ada benernya. Nah, itu ciri dari orang munafik. Mereka ini ingin mengacaukan apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Fa'in u'tu minha radu. Tapi kalau mereka dikasih bagian itu, maka mereka diam, mereka semangat, mereka elak. Jadi ternyata mencelanya ini ada motifnya juga. Kalau mereka dikasih, mereka diam. Tapi kalau nggak dikasih, mereka ngomel. Padahal nggak ngapa-ngapain, ikut perang enggak. Kalaupun yang kaya-kaya itu meletakkan uang di situ, tapi mereka nggak mau perang. Padahal dalam agama Islam ini Bapak Ibu sekalian, semua yang kita miliki itu ada fungsi sosial. Kita punya harta kita itu harus sebagian diletakkan di jalan Allah. Entah dikasih dalam bentuk sedekah, entah diletakkan di masjid. Artinya harta di situ berfungsi sosial. Kita punya badan, kita punya jiwa. Jiwa kita ini bukan seluruhnya milik kita. Ada hak untuk kita, ada hak untuk keluarga kita, ada haknya Allah Subhanahu wa taala, ada hak untuk masyarakat. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita perang. Jihad. Jadi jihad itu dulu perang. Sekarang kan enggak, karena kita musuhnya tidak seperti dulu. Maka jihad itu tidak selalu perang. Kalau dalam keadaan yang damai seperti ini, jihadnya bisa yang lain. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yu'tau minha idahum yashatun. Tapi kalau mereka tidak dibagi, mereka marah-marah. Mereka mencela habis-habisan. Nah, di situ. Jadi yang sangat buruk lagi adalah orang mencela, tapi dalam celahannya itu punya motif kepentingan pribadi. Itu sangat buruk, sangat buruk. Nah, ini ciri-ciri dari orang-orang munafik.
Walau annahum radu, sekiranya mereka rela ma'atahumullahu wa rasuluhu, dengan apa yang dibagikan kepada mereka dari Allah dan Rasulnya. Di kalimat ini, kalau kita perhatikan redaksinya, kalau kita bisa menerima apa-apa, maka kita menerima apa-apa itu dari Allah dan Rasulnya. Yang memberi Allah, tapi itu sudah atas disepakati oleh di ACC. Yang membeli Rasul, yang memberi itu Rasul, yang memberi sedekah, yang memberikan harta rampasan perang, itu kan Rasul. Tapi pembagian itu sudah di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan ma'atahumullahu wa rasuluhu. Jika mereka itu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, waqalu, harusnya mereka berkata apa? Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasulihi inna ilallahi raghibun. Seharusnya mereka berkata ini. Jadi ini kalimat ini mengandaikan. Kenapa mengandaikan? Tadi karena ada di antara orang munafik itu yang mereka nggak mau perang, tapi mereka mengatakan uang. Mereka ikut kontribusi. Kalau mereka ridho dengan apa yang dilakukan itu, harusnya mereka itu udah, saya serahkan semua yang saya kasih, entah urusannya bagaimana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada saya karunia dengan jalan yang lain. Ini yang sering kita pakai dalam kehidupan. Kita berada di masjid ini misalnya, kita pokoknya ikut semua kegiatan yang ada di masjid lillahi ta'ala. Kita juga ikut apapun. Kalau ada misalnya harus sumbang-sumbangan, kita sumbang. Harus ada kegiatan yang melibatkan fisik kita ikut segala macamnya. Kita niat, ya Allah, semoga dengan wasilah kita melakukan semua ini di masjid ini atau di masjid manapun, Allah memberikan kemudahan buat saya dalam aktivitas yang lain. Semoga kegiatan saya di luar begini, anak-anak begini, terus gitu. Karena orang yang beriman itu kalau melakukan segala sesuatu itu memang yang pertama harus ikhlas karena Allah. Baru dia berharap, ya Allah, semoga nanti saya boleh berharap apapun kepada Allah itu boleh. Tapi jangan berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, sakit hati kita. Saya kasih ya sekian, nanti saya minta ya suatu saat nanti kalau engkau sudah, misalnya kita ngasih beasiswa, kita kasih beasiswa kepada anak-anak didik. Lalu kita berharap nanti kalau sudah saya pensiun, semoga kalian yang gantian ngasih saya. Itu yang tidak diperkenankan. Mintalah kepada Allah, tapi ikhlaskan yang engkau lakukan dulu. Ikhlaskan yang engkau lakukan. Lalu engkau minta kepada Allah, ya Allah, semoga nanti kalau saya sudah pensiun begini, engkau mencukupi semuanya. Kalau engkau minta kepada Allah, Allah akan memberikan jalan. Tidak usah mesti dari anak-anak ini, tidak mesti dari ini. Maka di sini disebutkan min fadlih. Ketika Allah menyebutkan sayu'tinallahu min fadlihi, itu langsung disebutkan itu kepada Allah. Tidak langsung disertakan di seluruh Rasulnya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan segala sesuatu itu memang harus diniatkan kepada Allah. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah itu kalau kita perhatikan alhamdulillahirabbil alamin umum. Menyebut orang yang ketiga alhamdulillah, orang yang ketiga alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, sifat Allah lagi. Maliki yaumiddin, Allah lagi. Tapi begitu kita beribadah, Allah dihadirkan iyyaka, kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Harusnya Bu, kalau redaksinya konsisten dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, harusnya iyyahu.
kepadanya kami menyembah, wa iyyahu nasta'in. Kenapa tidak iyyahu? Karena di dalam beribadah itu memang kita harus langsung tertuju pada Allah. Ya Allah, ini saya niatkan bahwa nanti setelah itu kita punya harapan yang tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lain soal. Ya Allah, dengan saya hadir di sini semoga memberkahi kesehatan saya. Ya Allah, dengan infak yang saya lakukan di masjid-masjid kita, semoga nanti dengan infak itu Engkau menumbuhkan harta-harta saya yang lain. Itu lain soal. Tapi niat yang pertamanya tadi itu untuk Allah. Harusnya orang munafik seperti itu. Tapi karena dia munafik, bisa nggak seperti itu? Nggak mungkin. Nah, di situ. Maka Allah menggunakan kalimat walau. Ini yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Innamas shadaqat. Lalu Allah menegaskan, sedekah itu peruntukannya hanya untuk siapa? Lil fuqara. Jadi ketika Nabi membagi sebagian dari sedekahnya itu kepada penggembala-penggembala kambing, kepada orang-orang yang lemah, itu ada dasarnya. Dasarnya ini ayat ini. Innamas shadaqat. Sedekah di sini ini artinya adalah zakat. Sesungguhnya zakat itu, kenapa sedekah ini di sini diartikan zakat? Karena ada kata kunci yang di belakang. Fariidatan minallah. Itu. Maka tadi kami sebut dari awal, zakat itu bagian dari sedekah, infak itu bagian dari sedekah, wakaf itu bagian dari sedekah, semuanya. Termasuk harta rampasan perang, ghanimah itu bagian dari sedekah. Maka di sini khusus untuk zakat. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu lil fuqara, diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang fakir. Siapa itu fakir? Fakir itu enggak punya kerjaan, juga hidupnya minim, enggak bisa menghidupi dirinya, itu fakir. Kerjaannya enggak ada. Lil ini menurut para ulama lit tamalluk. Jadi kalau kita memberi kepada mereka, boleh dikuasai oleh mereka, boleh dikasih, dibuat apapun oleh mereka. Ketika kita zakat itu sudah kita kasihkan, itu menjadi hak milik mereka. Jangan lagi bertanya, nanti digunakan untuk apa ya? Oh sudah saya kasih uang zakat, tapi malah dikasih ke orang lain, itu urusan dia. Jadi jangan niat kita terganggu dengan sesudah kita memberi. Jangan. Yang penting kita sudah memberi, udah berhentilah di situ. Mau diapain, mau dibeliin baju, mau dibuat mudik, mau dibuat, itu urusan dia. Supaya kita tidak terganggu dengan hal-hal yang lain setelah kita meniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini lil fuqara ada 8 asnaf, 8 bagian. Untuk orang-orang fakir, wal masakin, untuk orang-orang miskin. Beda fakir dengan miskin apa? Miskin ini punya pekerjaan, tapi hasilnya itu tidak cukup, selalu minus. Dapat gaji 2 juta atau 1 juta, tapi kebutuhannya lebih dari itu. Sehingga hitung-hitungannya itu setiap bulan itu kurang. Kemudian setelah itu wal amili, pembagi zakat, pengumpul zakat. Kita sebut dengan apa kalau di bahasa kita? Amilin ini. Amil. Ada catatan untuk amilin. Wal amilina 'alaiha. Amil yang dia dalam pengumpulan zakat itu sudah bersusah payah, berletih-letih untuk bisa mengumpulkan itu. Nah, orang yang ini dapat. Karena itu para ulama mengatakan amil ini sebaiknya diterapkan oleh pemerintah. Kalau dia dapat bagian, maka dia digaji oleh pemerintah. Tapi kalau amil ini tidak ditetapkan oleh pemerintah, maka dia mewakili yang memberi. Itu berbeda.
Jadi kalau amil ini ditetapkan oleh pemerintah, dia mewakili yang diberi. Kalau ada barang yang hilang yang dikumpulkan oleh amil ini, sudah nggak ada urusan. Dia nggak perlu mengganti. Tapi kalau amil ini tidak ditetapkan oleh pemerintah, barangnya hilang, amil bertanggung jawab. Dia yang harus mengganti karena dia mewakili yang memberi, tidak mewakili yang diberi. Gitu. Ini secara teori. Tetapi kalau kita lihat di dalam realitas kita, uang zakat itu nggak banyak, Bu, gitu, nggak banyak. Nah, hanya berapa dia? Dan uang zakat itu kita kumpulkan bersamaan dengan uang zakat fitrah, sehingga nggak banyak. Nah, oleh sebab itu ambilnya itu gampang untuk membaginya. Jadi di sini berbeda-beda keadaan. Ada yang hanya sedikit, ada yang banyak. Kalau yang banyak sudah harus serius. Tapi kalau baru yang sedikit, ya udah dibagi semalam aja udah selesai. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Dan orang-orang yang mu'allaf itu yang hatinya masih gampang untuk berpindah agama. Hatinya masih antara-antara, masuk Islam tapi sebenarnya berat bagi dia. Nah, yang seperti ini diberikan zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Oleh sebab itu kalau ada orang mu'allaf, sebisa mungkin kita membantunya. Karena berat. Dari mu'allaf itu berat. Bisa jadi dia diputus urusan ekonominya oleh keluarga besarnya. Bisa jadi dia mengalami banyak ujian. Tetapi sesungguhnya ujian itu yang mengantarkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu wafir riqab. Begitu ar-riqab. Ada kalimat wafir riqab. Dan untuk orang-orang yang berhutang. Kenapa ada fi? Yang lain tadi nggak ada fi. Ini berarti bahwa bisa jadi harta zakat itu tidak diberikan langsung kepada dia, tapi hartanya ini difungsikan untuk menutup hutangnya langsung. Ada misalnya orang di antara komunitas kita itu, komunitas kaum muslimin yang punya hutang. Lalu kalau hartanya ini dipakai oleh dia bakal habis. Zakat ini dikasih oleh dia habis. Sebaiknya zakatnya itu langsung dikasih kepada yang menghutangi supaya selesai. Maka kalimatnya itu boleh dikasih dia langsung, boleh dikasih untuk membayarkan hutangnya. Wafir riqab, maka disebut wafi. Kemudian wal gharimin. Riqab ini adalah budak. Jadi budak itu bisa dikasih budaknya, bisa dikasih orang yang lebih berkuasa dari budaknya itu. Misalnya dia ingin membebaskan diri. Karena dia ingin membebaskan diri, maka ada uang zakat. Uang zakat itu yang dipakai untuk membebaskan diri. Begitu juga dengan orang yang berhutang, wal gharimin. Jadi wal gharimin ini maksudnya wafil gharimin. Fi-nya masih maktuf, di situ ngikut dengan kalimat fi. Wa fi sabilillah. Demikian juga dengan sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Karena itu para ulama mengatakan sabilillah itu tidak mesti orang. Semua kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan itu sabilillah. Oleh sebab itu harta zakat juga boleh dipakai untuk kegiatan yang sifatnya sosial. Misalnya di Cianjur kemarin ada gempa, lalu kemudian di tempat yang lain ada banjir. Harta zakat itu boleh di situ dengan alasan sebagian ulama mengatakan ini tidak mesti orang, tapi ini bisa diberikan dalam bentuk institusi. Oh, ada kegiatan ini banjir, nah ini bisa dipakai. Sehingga makna zakat itu tidak selalu kepada orang. Tadi pertama lil kan, lil tamalluk. Tapi begitu fi, boleh kepada langsung orangnya, boleh juga kepada
kegiatannya, boleh juga kepada kegiatannya. Wa misabil, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dia. Jadi perjalanan ini bukan perjalanan untuk sekedar jalan, tidak. Tapi dia berjalan menuju ke tujuan yang baik, misalnya kepada saudaranya atau kemana. Tapi kehabisan bekal. Nah, orang yang seperti ini bisa diberikan bantuan. Atau kalau nggak begitu, misalnya tadi bisa diberikan kepada institusinya. Oh, dia mau kemana? Ya udah, uang daripada bayar transportasinya itu diambil dari uang zakat. Ya udah, bapak mau kemana? Ya udah, saya ini dibayarin semuanya. Bapak tinggal jalan aja. Nah, itu juga boleh. Maka di sini disebut wabnis sabil. 8 asnaf ini, 8 golongan ini fariidatan minallah, sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, nanti para ulama itu sebenarnya nggak akan keluar dari 8 ini, cuman berbeda-beda dalam pengertian. Contoh tadi, mu'allaf. Apakah yang disebut dengan mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam? Kalau dilihat dari ayatnya di sini tidak selalu. Kenapa tidak selalu? Ini orang ini belum Islam, tapi kalau dia didekati oleh sebagian kaum muslimin, didekati juga dengan uang zakat, bisa jadi dia nanti lebih cepat masuk Islamnya. Itu juga boleh dikasih. Nah, ini berbeda pandangan di antara ulama, tetapi mereka tidak berbeda dalam 8 asnaf. Mereka sama. Cuman memaknai masing-masing asnaf itu berbeda. Dan itu hal yang boleh. Hal yang biasa, karena dunia ini berkembang. Kalau kita ada di Indonesia, nggak begitu ngerasain untuk membantu orang yang mau masuk Islam. Tapi kalau kita di negara yang lain, akan lebih terasa. Oleh sebab itu, makna yang terkandung di dalamnya ini bisa meluas dari makna yang aslinya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui terhadap 8 asnaf ini ketika engkau membagikan. Oleh sebab itu para ulama mengatakan tidak mesti harta zakat itu dibagi ke 8-8-nya. Tidak mesti gitu. Tergantung berapa banyaknya. Kalau hartanya itu misalnya jutaan ataupun ratusan juta ataupun miliaran, boleh dibagi semuanya. Tapi kalau misalnya harta zakatnya itu cuma 200.000, 100.000, 1 juta, nah, itu bisa dikasih ke sebagian atau salah satu di antara asnaf ini. Nah, itu bisa dipilih. Hakim, Allah Maha bijaksana. Maka dalam mentasarrufkannya itu kita bijaksana. Yang penting ada alimun, kita mengetahui hukumnya, hakimun, ada kebijaksanaan yang bisa kita ambil. Wa minhum, dan di antara, jadi ayat ini adalah ayat yang membantah Nabi tidak boleh memberikan kepada siapa-siapa tadi. Padahal itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, dan di antara orang-orang munafik itu alladzina yu'zunan nabiyya, ada yang berani mencela Nabi. Coba, Nabi dicela. Kalau yang dicela itu orang biasa, mungkin nggak apa-apa. Makanya Nabi itu juga punya musuh yang levelnya itu ya seperti Nabi. Kita ini punya musuh juga yang levelnya ya seperti kita, musuhnya yang kerucil-kerucil ya. Tapi kalau Nabi, ya musuhnya Nabi. Gitu. Maka di sini dikatakan wa minhum di antara mereka alladzina yu'dzunan nabiyya. Ada orang-orang yang berani mencela Nabi. Wa yaquluna, dan mereka berkata, huwa udhun. Nabi itu mengikuti semua yang didengarnya. Nabi Muhammad itu hanya mengikuti semua yang didengar, gitu.
Kalau Muhammad itu mengikuti semua yang didengar, maka Muhammad itu akan mendengar semuanya, lalu akan memutuskan. Harusnya begitu. Tapi mereka mencela dengan mengatakan Muhammad itu hanya mengikuti apa yang didengar dari Allah melalui Jibril. Dianggapnya ketentuan Allah itu tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dianggapnya begitu. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan Muhammad, "Udzunu khairil lakum." Pendengarannya Nabi itu lebih baik daripada pendengaran kalian semua. Karena untuk bisa mendengarkan wahyunya Allah itu enggak sembarang orang. Itu. Nabi Muhammad yang sudah 40 tahun dibersihkan hatinya oleh Allah, ketika pertama kali ketemu dengan malaikat Jibril itu shock. Itu shock. Karena dimensi manusia dengan dimensi malaikat itu berbeda. Bagaimana kalau yang ketemu itu orang-orang di pengajian ini, di Widya, Lamanda, tempat lain, Cibarusa gitu, ketemu dengan malaikat langsung gitu, kira-kira gimana? Mungkin bukan hanya semakut, bukan hanya pingsan, mungkin koma dia berhari-hari, karena dimensinya berbeda. Maka di sini dikatakan kul udhunun khairil lakum. Pendengarannya Muhammad itu jauh lebih baik dari pendengaran siapapun. Lalu yang menarik, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad ini awal ketemu Jibril seperti itu. Lalu kemudian menerima wahyu itu berat. Jadi menerima wahyu itu tidak gampang. Kadang di antara wahyu itu seperti lonceng bunyinya. Dan itu yang paling berat bagi Nabi. Musimnya musim panas. Musimnya musim dingin. Begitu datang wahyu dengan bunyi lonceng seperti itu, Nabi itu bercucuran keringat. Saking beratnya untuk menerima wahyu. Terus wahyu itu tidak bisa diprediksi datangnya kapan. Bisa malam di tengah tidur harus bangun lagi, maka tidurnya Nabi berdiri dengan kita. Nabi mengatakan tidurku tidak sama dengan tidur kalian semua. Yanamu aini wala yanamu qalbi. Kalian itu kalau tidur matanya merem, hatinya juga tutup. Hatinya tertutup Bu kalau kita tidur. Kalau Nabi enggak, yanamu aini, saya memang merem, wala yanamu qalbi, tapi hati saya tidak tidur. Kalau kita tidur semua itu udah dirubuk-rubuk begini aja dari ini enggak bangun. Itu kita. Nabi tidak. Nabi itu hatinya selalu terjaga. Nah itu bedanya. Itu bedanya beliau dengan kita. Oleh sebab itu nanti ketika Isra dan Mi'raj, ketika sudah di Sidratul Muntaha, di atasnya langit yang ketujuh, ketika mau menuju ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, Jibril mengatakan, Muhammad, yang bisa ke aras itu hanya engkau. Nah, kita lihat ke atas karena di atas ada yang menarik. Yang menuju ke atas itu hanya engkau. Jadi malaikat itu dia bisa naik ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menunjukkan bahwa manusia ketika dia memiliki kebersihan jiwa dan rohani yang luar biasa, dia bisa melampaui malaikat. Itulah Nabi. Udah seperti keadaan seperti itu dicela oleh orang-orang munafik. Kira-kira yang mencela dari mana? Gitu. Yu'minu billah. Karena dia mendengar wahyu itu, dia bisa beriman kepada Allah. Dan dia adalah orang yang pertama. Jadi Nabi itu selalu menjadi orang yang pertama yang berislam, yang berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad orang yang pertama kali dari kelompoknya umat Muhammad yang masuk Islam. Nabi Daud juga begitu, Nabi Nuh juga begitu. Dia orang yang pertama. Karena itu dia harus mempraktekkan dulu sebelum disampaikan kepada umatnya. Kita kadang ngomong tapi belum melakukan. Kalau Nabi nggak ada itu, nggak ada seperti itu. Nabi itu ketika ngomong dia harus melakukan. Maka di sini dikatakan yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin, dan dia
mempercayai orang-orang mukmin. Sementara orang munafik ini sama orang mukmin nggak percaya. Padahal orang mukmin itu orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah itu lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Itu. Orang yang beriman kepada Allah, dia bisa mati atas nama Allah, jihad atas nama Allah. Tapi orang yang tidak beriman, suruh perang, aduh, dia takut mati. Sementara orang munafik ini sama kawannya sesama munafik pun nggak percaya dia, gitu. Sama kawannya sendiri nggak percaya, gitu. Itu untuk menunjuk kepada kita bahwa berbeda karakter yang dimiliki oleh Nabi dengan karakter yang dimiliki oleh orang munafik. Wa rahmatun lil ladzina amanu minkum. Dan Nabi ini menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kita. Coba seandainya tidak ada Rasulullah SAW, sulit bagi kita untuk mengikuti syariat daripada agama ini. Tapi karena beliau sudah mempraktekkannya dalam kehidupan beliau, maka kita menjadi mudah. Nabi kalau mau melakukan sesuatu yang menurut kita tidak dosa, itu ditegur oleh Allah. Beliau ingin mengembirakan istrinya dengan mengatakan bahwa udah habis ini saya nggak akan minum madu lagi deh, supaya engkau ridho. Dikritik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa beliau itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua perbuatan juga dalam ucapan-ucapannya. Maka Nabi itu memang berbeda dengan manusia yang lainnya. Kehadiran dirinya menjadi rahmat. Rahmat itu sesuatu yang memberikan kebaikan bagi semuanya. Termasuk orang yang sering bersolawat. Dan di dalam sholawat itu, kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita mengatakan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, maka orang itu nanti termasuk orang yang beruntung karena dia akan masuk surga. Ada 3 yang istimewa ketika Nabi naik mimbar. Amin. Yang kedua naik lagi, yang kedua amin. Yang ketiga amin. Kenapa amin ya Nabi? Yang pertama, barang siapa yang punya bapak dan ibu, masih punya orang tua, dan orang tua itu bisa mengampuni dosa-dosa dia beruntung. Karena orang tua itu sering kita katakan jimat kita. Kalau beliau ridho, Allah ridho. Yang kedua, barang siapa yang datang bulan Ramadan, dan Ramadan itu sebentar lagi Ramadan, dan Ramadan itu dia gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga menghapus dosa-dosa dia, maka dia orang yang beruntung. Yang ketiga, barang siapa yang namaku disebut Allahumma sholli ala Muhammad, lalu kita Allahumma sholli ala Muhammad, kita menyambutnya, kemudian dia menyambutnya dengan doa padaku, maka dia diampuni dosa-dosanya. Jadi karena doa kepada beliau itu akan tumpah kepada kita. Beliau itu sudah penuh, ibarat air itu sudah penuh, sehingga seberapapun kita memberikan kebaikan, nanti akan berbalik lebih banyak daripada yang kita berikan. Maka di sini dikatakan warahmatun. Nabi itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman secara keseluruhannya. Wallazina yu'zuna Rasulullah, dan barang siapa yang menghina, menyakiti, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahum adzabun alim. Dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kenapa alim? Kenapa pedih? Karena orang yang dicela itu pedih hatinya, aslinya. Sakitnya itu di sini katanya, sakitnya itu. Jadi karena dia itu pedih, maka dibalasnya itu dengan alim. Alim itu nggak kelihatan secara zahir, tapi batinnya kena. Itu alim.
yahlifuna billahi lakum. Orang-orang yang munafik ini terkadang mereka menggunakan sumpah untuk meyakinkan kalian. Yahlifuna billahi lakum. Tujuannya apa? Liyurdukum, supaya kalian bisa mempercayainya, supaya kalian ridha, supaya kalian nggak mempermasalahkan dia, maka dia berani bersumpah. Makanya kalau orang sering bersumpah, nah lama-lama sumpahnya nggak berfungsi lagi. Oh, dia bersumpah-sumpah lagi, biasa. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyardahu. Padahal kalau kita melakukan perbuatan apapun, sebenarnya standarnya itu Allah. Kalau Allah dan Rasulnya ridho, selesai. Kita nggak mencari keridhaan orang. Jadi yang kita cari itu adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan orang yang kita hadapi. Nah, ini merupakan kritik yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan apa-apa, harusnya in kuntum mu'minin, jika kalian itu benar imannya, maka melakukan apa-apa itu karena Allah. Karena itu tadi juga berharapnya itu hanya kepada Allah. Bahwa nanti wasilah dari berharap itu kita harus memperbaiki keadaan di sekitar kita, menghubungi banyak orang, baik dalam silaturahim, itu sesuatu yang niscaya, yang memang harus kita lakukan. Alam ya'lamu, tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui annahu sesungguhnya man yuhadidillaha wa rasuluhu wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha, bahwa barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, ini sudah hukum yang sebenarnya diketahui oleh siapapun. Barang siapa yang menentang Allah, menentang Rasulnya, maka baginya adalah neraka jahanam khalidan fiha, dia akan kekal berada di dalam. Yang ditentang kok Rasul ya. Ini berat sekali. Menentang Rasul itu sama dengan menentang Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah wakil dan langsung utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika khizyul 'alim. Dan kalau orang sampai menentang Rasul, maka dia akan mendapatkan kehinaan yang agung, kehinaan yang sangat besar. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim surah. Orang-orang munafik ini sangat takut jika diturunkan satu surat kepada Nabi Muhammad yang menerangkan tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Jadi mereka ini sebenarnya agak percaya juga bahwa Muhammad itu bisa mengetahui sesuatu di luar jangkauan manusia. Mereka percaya. Sehingga yang paling mereka takuti itu kalau ada surat yang langsung berbicara membuka hati-hati mereka. Karena sebelumnya sudah ada. Sebelumnya di Mekah itu kita mengenal pamannya Nabi Abu Lahab sama istrinya. Kurang bagaimana itu dua orang itu kepada Nabi. Kurang bagaimana menentangnya seperti apa, habis-habisan, mencelanya seperti apa, habis-habisan. Lalu turun surat Al-Masad atau Al-Lahab, tabbat yada abi lahab biwata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa imra'atuhu, termasuk istrinya, amma atau termasuk neraka, fi jidiha qablun min masad. Itu yang paling ditakuti oleh orang munafik. Jadi kalau surat sudah turun seperti itu, sudah habis itu. Kul, katakan Muhammad, istahzi'u. Kalau kalian sudah tahu seperti itu, teruskan mengolok-olok. Bahkan sampai sekarang masih ada orang yang mengolok-olok Nabi, masih ada orang yang mengolok-olok Nabi. Terus-terusin aja. Kalau engkau tidak mendapatkan kehinaan di dunia, maka kehinaan di akhirat. Kul istahzi'u,
teruskan untuk mengawal. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang engkau takuti itu. Makanya banyak orang yang mengawal Nabi itu kadang berbalik dengan banyak hal, bermacam-macam berbaliknya. Wala in sa'altahum, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, layakulunna, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna na'udhu wa nal'ab. Nanti kalau mereka ketahuan betul-betul yang diomonginnya itu bohong, mereka akan mengatakan, mereka akan meles, sebenarnya kami hanya bersenda-gurau, kami hanya bermain-main. Kan sering orang yang sudah sering kali berbohong itu nanti jawabnya ini, sebenarnya kami hanya main-main aja, itu nggak beneran gitu. Jadi mereka melesnya seperti itu. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah kalian jadi disebutkan, katakan kepada mereka, apakah nggak ada candaan di luar tema yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya? Emang habis candaan selain itu? Jadi ini merupakan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya, dan hal-hal yang terkait dengan syariat agama itu bukan untuk candaan. Bapak Ibu bisa perhatikan di stand up comedy, ya kan? Itu stand up comedy itu isinya kan candaan, dan candaannya itu mengarah kepada dosa. Perhatikan aja, semua dibuat candaan, seakan-akan boleh menjadikan semua candaan. Kalau candaan itu nanti berkait dengan penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap Tuhan, penghinaan terhadap Rasul, bisa masuk penjara. Maka hati-hati dalam bercanda. Nah, tidak tepat menjadikan agama, menjadikan Rasul, menjadikan kepercayaan umat beragama itu sebagai candaan, dan itu bahaya. Di dunia bisa masuk penjara, di akhirat sudah pasti nanti masuk neraka. La ta'tadiru, tidak perlu kalian minta maaf. Jadi karena Allah sudah mengetahui mereka ini orang munafik, ya udah nggak perlu minta maaf, nggak ada artinya minta maaf. Kan banyak orang sekarang ini, tapi udah kelewat. Banyak orang sekarang ini dia membunuh orang, lalu dia mengatakan saya minta maaf ya oleh keluarganya. Nggak ada artinya itu. Sama dengan orang munafik yang dia sudah menjelek-jelekan Rasul, menghina Rasul, lalu minta maaf. Maka sini dikatakan la ta'tadiru, tidak perlu kalian minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum, karena Allah sudah mengetahui setelah dulu kalian beriman, kalian itu sebenarnya kafir. Jadi munafik itu cenderung kepada kekafiran. Kalau dia pun beriman, itu sebenarnya hanya sedikit saja, hanya nyantolin keimanan. Maka kadang orang yang sudah melakukan perbuatan yang sudah melampaui batas, membunuh itu kan sulit untuk dimaafkan. Kalau tidak membunuh mungkin masih. Tapi kalau sudah sampai membunuh, itu kan dosa besar. Dengan gampangnya minta maaf. Emangnya mau orang yang keluarganya dibunuh langsung memaafkan? Kalau mau itu luar biasa itu hatinya. Nah, di situ maka Allah kepada orang-orang yang munafik, yang betul-betul munafik ini mengatakan, kalian nggak perlu minta maaf, karena Allah sudah mengetahui kekafiran kalian. Sebenarnya keislamannya itu, keimanannya itu hanya di permukaan saja. Innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu muslimin. Allah menggunakan kalimat in, jika kami memaafkan sebagian dari kamu,
Kenapa dimaafkan? Karena di antara orang munafik itu ada yang nanti kembali dalam keimanan dan dia nggak mengulangi kemunafikannya, itu diampuni oleh Allah. Maka kalau mereka sungguh-sungguh bertaubat, dimanapun diampuni oleh Allah. Siapapun yang sungguh-sungguh bertaubat diampuni. Tapi kalau masih main-main dalam kemunafikan, dia akan jatuh pada kekafiran. Maka di sini Allah membedakan dua hal. In na'fu an ta'ifatin minkum, jika kami memberikan ampunan itu karena serius mereka. Tapi kalau kami tidak memberikan ampunan, kepada siapa tidak memberikan ampunan? Tadi kepada orang yang memang nggak bisa lagi. Aslinya mereka kafir. Maka sini dikatakan ma'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kami akan memberikan siksaan di dunia kepada kelompok yang sudah tidak bisa dimaafkan dan karena mereka memang berada dalam kekafiran. Karena mereka orang-orang yang tidak berhenti melakukan perbuatan dosa, mujrim. Mereka nggak berhenti. Setiap hari memproduksi dosa, setiap hari memproduksi perbuatan buruk. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa di sekitar kita ada orang-orang munafik. Sekitar kita ada orang munafik dan Allah Subhanahu wa taala sudah menghukumi dengan tegas pada ayat ini, sehingga mudah bagi kita sebenarnya untuk menjadikan alat ini sebagai pedoman. Kalau ada orang-orang munafik, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Kalau mereka masih keimanannya masih kuat, ya kita bimbing, kita ajak mereka menjadi orang-orang yang baik-baik. Tetapi kalau nggak bisa, nah ya udah, masih dalam keimanan, ya udah kita tinggalkan aja. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga mereka nggak aja ngomong aja menghina yang dilakukan orang. Nah, sementara mereka tidak melakukan apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang dididik menjadi orang yang baik, al-abrar, orang yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat-sifat buruk, sehingga hubungan kita dengan sesama kita senantiasa diberikan sisi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Anda biasa yang Allah yakafi masjid ya Rabbana rahmu kama yanbaghi li anna karima bi sultani. Allahumma barik lana fi majlisina wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi dhurriyyatina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jika ada kekurangannya, semua dari kami pribadi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.